Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Dewi Salonda, NPM 1713053027. Saya dari Prodi PGSD Angkatan 2017 Universitas Lampung. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Rizwanti Rini, MSI, selaku pembahas saya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Randa Rini Asnawati, MPD, selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat kepada Ibu Fadila Hairani, SPD MPD, selaku pembimbing dua saya. Dan teman-teman saya yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi seminar proposal saya dengan judul Hubungan Pemanfaatan Sumber Belajar dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Tematik Peserta Didik Kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Berikut materi seminar proposal saya. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menanyakan beberapa pertanyaan secara langsung kepada pendidik dan peserta didik di SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu pada bulan November 2021, didapatkan informasi mengenai gambaran pemanfaatan sumber belajar peserta didik belum optimal yang terlihat dari penggunaan sumber belajar seperti buku pegangan guru dan peserta didik yang hanya menggunakan buku tematik yang disediakan pemerintah. Dan didapatkan juga informasi mengenai gambaran motivasi belajar peserta didik yang rendah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan bersikap pasif selama proses belajar berlangsung, seperti tidak giat dalam mencari sumber belajar, jarang ke perpustakaan, tidak pernah bertanya kepada teman sekelas terkait materi pelajaran. Ada beberapa siswa yang terkadang kurang memperhatikan penjelasan dari pendidik dan mengobrol dengan teman di sebelahnya pada saat pembelajaran berlangsung. Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil nilai tematik ulangan tengah semester di kelas 5 mendapat nilai rata-rata masih rendah dan masih banyak peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan, yaitu 65. Dapat dilihat bahwa peserta didik yang belum tuntas pada nilai tematik ulangan tengah semester kelas 5 mencapai 81,53% dan yang tuntas hanya 18,46%. Menurut Mulyasa tahun 2019, halaman 257 menyatakan kegiatan belajar mengajar dapat dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidaknya sebagian besar 75% sesuai dengan kompetensi dasar. Identifikasi masalah. Yang pertama, hasil belajar peserta didik yang belum mencapai KKM. Yang kedua, sumber belajar belum dimanfaatkan secara maksimal pada pembelajaran tematik karena pendidik hanya memanfaatkan buku tema. Yang ketiga, peserta didik yang bersifat pasif dalam pembelajaran, seperti tidak giat dalam mencari sumber belajar, jarang ke perpustakaan, tidak pernah bertanya kepada teman sekelas terkait materi pelajaran. Yang keempat, rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, banyak peserta didik yang belum bisa menikmati proses belajar itu sendiri dan mengakibatkan motivasi belajar menjadi rendah. Selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pemanfaatan sumber belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah hubungan antara pemanfaatan sumber belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu? Yang kedua, bagaimanakah hubungan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu? Yang ketiga, bagaimanakah hubungan antara pemanfaatan sumber belajar
dan motivasi belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Yang keempat, bagaimanakah hubungan antara pemanfaatan sumber belajar dan motivasi belajar bersama-sama terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui hubungan antara pemanfaatan sumber belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Yang kedua, mengetahui hubungan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara pemanfaatan sumber belajar dan motivasi belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Yang keempat, mengetahui hubungan antara pemanfaatan sumber belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang hubungan antara pemanfaatan sumber belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar tematik, sehingga dapat menjadikan informasi dalam pemanfaatan sumber belajar secara maksimal untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan membangkitkan motivasi belajar dalam diri peserta didik. Manfaat yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi pendidik, menambah informasi bagi pendidik tentang pemanfaatan sumber belajar dan motivasi belajar peserta didik sehingga pendidik dapat membantu peserta didik mendapatkan hasil belajar yang optimal. Yang kedua, bagi kepala sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan kontribusi positif untuk kepala sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Yang ketiga, bagi peneliti, memberikan ilmu pengetahuan baru, baik dari segi wawasan dan pengalaman serta bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan kompetensi sebagai calon pendidik sekolah dasar. Bab 2. Kajian Pustaka. Pengertian belajar. Menurut Hairani tahun 2014 halaman 5, menurut Susanto tahun 2013 halaman 4, menurut Palitin DKK tahun 2019 halaman 2, dan menurut Komalasari tahun 2013 halaman 2, berdasarkan pendapat di atas, belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan dalam dirinya, mencakup perubahan sikap, cara berpikir, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya yang bersifat baik. Perubahan tersebut terjadi karena pengalaman dan dilakukan secara sengaja. Pengertian pembelajaran. Menurut Rusman tahun 2015 halaman 21, menurut Hermawan tahun 2014 halaman 89, menurut Budi Mayansyah dalam Sri Hayati tahun 2017 halaman 2, dan menurut Arifin tahun 2010 halaman 10. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat peneliti simpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu interaksi sistematis yang dilakukan antara pendidik dengan peserta didik, sumber belajar, dan lingkungan belajar agar terjadi proses belajar. Pembelajaran bersifat komunikatif dan interaktif serta merupakan suatu yang dapat diulang-ulang. Pengertian hasil belajar. Menurut Suprijono tahun 2013 halaman 7, menurut Sujana dalam Bastari tahun 2019 halaman 40, dan menurut Susanto tahun 2013 halaman 5. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat peneliti simpulkan bahwa hasil belajar merupakan sesuatu yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran
di sekolah. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Carol, dalam Sujana tahun 2019 halaman 40, menurut Slameto tahun 2015 halaman 54, menurut Sunandi dalam Rusman tahun 2015 halaman 67, dan menurut Dalyono tahun 2019 halaman 55, berdasarkan pendapat para ahli, menurut peneliti, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kesehatan, bakat, minat, dan lain-lain, sedangkan faktor eksternal seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Pengertian pembelajaran tematik. Menurut Rusman tahun 2010 halaman 254, menurut Majid dalam Faisal dan Steli tahun 2014 halaman 85, dan menurut Hajar tahun 2013 halaman 7, berdasarkan pendapat para ahli, dapat peneliti simpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang mengaitkan beberapa mata pelajaran, baik itu intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran dengan menggunakan tema tertentu. Karakteristik pembelajaran tematik. Menurut Hajar tahun 2013 halaman 43, menurut Rusman tahun 2015 halaman 146 sampai 147. Berdasarkan karakteristik pembelajaran tematik menurut para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran tematik antara lain berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman langsung, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, pemisah antara mata pelajaran tidak begitu jelas, dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Pengertian sumber belajar. Menurut Sregar dan Nara tahun 2014 halaman 127, menurut Sanjaya tahun 2010 halaman 228, dan menurut Karwono dan Mularsi tahun 2017 halaman 158, berdasarkan pendapat para ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua sumber, baik itu berupa data, orang, maupun lingkungan yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam proses belajar. Semua sumber tersebut dapat digunakan untuk mempermudah peserta didik dalam belajar. Klasifikasi sumber belajar. Menurut Association Educational Communication and Technology dalam Sukur tahun 2008 halaman 91 sampai 92, dan menurut Sujana dan Rifai tahun 2019 halaman 81, berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dibagi menjadi beberapa jenis seperti pesan, orang, bahan pengajaran, alat dan bahan, teknik, serta lingkungan sekitar yang dapat pendidik ataupun peserta didik gunakan. Selanjutnya, pengertian motivasi belajar. Menurut Sardiman tahun 2016 halaman 74, dan menurut Uno tahun 2013 halaman 23, berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ahli, peneliti menyimpulkan bahwa motivasi belajar yang ada pada penelitian ini adalah suatu dorongan dari dalam maupun dari luar diri peserta didik yang dapat menggerakkan keinginan peserta didik tersebut untuk melakukan suatu perubahan dalam belajar guna mencapai hasil belajar yang optimal. Selanjutnya, fungsi motivasi belajar. Menurut Hamalik tahun 2015 halaman 108, menurut Sardiman tahun 2016 halaman 85, dan menurut Jamara tahun 2011 halaman 157.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli, peneliti menyimpulkan bahwa fungsi motivasi dalam kegiatan belajar adalah sebagai pendorong, penggerak, penyeleksi perbuatan, mengarahkan kegiatan belajar, memberikan semangat, serta menyadarkan tentang adanya proses belajar yang berkesinambungan guna mencapai tujuan belajar. Sehingga, dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa motivasi belajar sangat mempengaruhi hasil belajar dari peserta didik. Penelitian yang relevan. Yang pertama, Basteri Elvina tahun 2019. Penelitian yang berjudul Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran IPS kelas 4 SD Negeri 1 Sukabumi Indah, Bandar Lampung. Yang kedua, Fitriana Eva, penelitian yang berjudul Hubungan Antara Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri di Gugus Sutomo, Kecamatan Balado, Batang. Yang ketiga, Ani Junia, IP, tahun 2011, penelitian yang berjudul Pemanfaatan Sumber-Sumber Belajar dalam Proses Pembelajaran di SMP Negeri 2 Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan yang keempat, Asmi Nariski 2014, penelitian yang berjudul Pemanfaatan Sumber Belajar dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. Berdasarkan gambar pada PPT, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah jika pemanfaatan sumber belajar lebih optimal, maka hasil belajar pembelajaran tematik peserta didik kelas 5 akan meningkat. Jika motivasi belajar peserta didik tinggi, maka hasil belajar pembelajaran tematik peserta didik kelas 5 meningkat. Jika pemanfaatan sumber belajar optimal dan motivasi belajar peserta didik tinggi, maka hasil belajar pada pembelajaran tematik peserta didik kelas 5 akan meningkat. Demikian pula sebaliknya, jika pemanfaatan sumber belajar tidak optimal dan motivasi belajar peserta didik rendah, maka hasil belajar pada pembelajaran tematik akan menurun. Hipotesis penelitian. Yang pertama, terdapat hubungan antara pemanfaatan sumber belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu tahun 2020-2021. Yang kedua, terdapat hubungan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu tahun pelajaran 2020-2021. Yang ketiga, terdapat hubungan antara pemanfaatan sumber belajar dengan motivasi belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu tahun pelajaran 2020-2021. Yang keempat, terdapat hubungan antara pemanfaatan sumber belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu tahun 2020-2021. Bab 3. Metode penelitian. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex post facto. Dan desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi. Bisa dilihat di PPT desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Setting penelitian. Tempat. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Waktu. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Populasi penelitian. Bisa dilihat pada PPT, data jumlah peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu, tahun pelajaran 2020-2021. Kelas 5A, jumlah peserta didik 24 peserta didik. Kelas 5B, jumlah peserta didik sebanyak 20 peserta didik. Dan yang terakhir, kelas 5C, terdapat 21 peserta didik. Sampel penelitian.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling. Teknik probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportionate stratified random sampling. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Yamane dalam Ridwan tahun 2013 halaman 65. Bisa dilihat pada PPT. Variabel penelitian. Variabel bebas atau independen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemanfaatan sumber belajar yang dilambangkan dengan X1 dan motivasi belajar yang dilambangkan dengan X2. Variabel terikat atau dependen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu yang dilambangkan dengan Y. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, yang kedua angket, dan yang ketiga studi dokumentasi. Uji validitas instrumen. Pada penelitian ini menggunakan rumus korelasi produk momen dalam Muncarno tahun 2016 halaman 51. Bisa dilihat rumusnya pada PPT. Uji reliabilitas instrumen. Menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus korelasi alfa Korbach seperti yang diungkapkan Kasmadi dan Nia pada tahun 2014 halaman 79. Bisa dilihat rumusnya pada PPT. Selanjutnya, untuk mencari varian skor tiap-tiap item digunakan rumus, bisa dilihat pada PPT. Selanjutnya, untuk mencari varian total dengan rumus bisa dilihat pada PPT. Uji normalitas. Uji normalitas penelitian ini menggunakan rumus C kuadrat seperti yang dikemukakan oleh Ridwan tahun 2013 halaman 132. Bisa dilihat rumusnya pada PPT. Uji linearitas. Rumus yang digunakan pada uji linearitas yaitu dengan uji F seperti yang dikemukakan Ridwan tahun 2013 halaman 128 yang bisa dilihat pada PPT. Uji hipotesis. Hipotesis tersebut diuji dengan korelasi produk momen dalam Sugiono tahun 2016 halaman 183. Bisa dilihat rumusnya pada PPT. Teknik analisis data. Untuk pengujian hipotesis keempat yaitu pemanfaatan sumber belajar dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar tematik digunakan rumus korelasi ganda multiple correlation yang diungkapkan Sugiono tahun 2016 halaman 191. Rumusnya bisa dilihat pada PPT. Teknik analisis data. Rumus selanjutnya untuk mencari besar kecilnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang ada pada PPT. Selanjutnya, jika terdapat hubungan antara variabel X1, X2, dan variabel Y, maka untuk mencari kebermaknaan atau kesignifikanan hubungan variabel X1 dan X2 terdapat variabel Y akan diuji dengan uji signifikansi atau uji F dengan rumus bisa dilihat pada PPT. Hipotesis statistik. Yang pertama, HA. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemanfaatan sumber belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Sedangkan HO-nya tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemanfaatan sumber belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Yang kedua, HA. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu.
Sedangkan HO-nya tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Yang ketiga, HA, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemanfaatan sumber belajar dan motivasi belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. HO-nya tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemanfaatan sumber belajar dan motivasi belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Yang keempat, HA, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemanfaatan sumber belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Sedangkan HO-nya tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemanfaatan sumber belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu.